Jesus Tuhake, ai disesa dosaku, diurasi rohake, di bagasan persahitan, marsigap tungau Tuhan, olodo mangihuta, panoguon mituhon. Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 13 April 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita di hari ini. Namun sebelumnya marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi hari ini. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau ya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami. Berkati firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini Sabtu 13 April 2024 diambil dari Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk memiliki hati yang peka terhadap firman Allah. Hati yang peka terhadap firman Allah. Kitab Ibrani adalah salah satu kitab yang unik dalam Alkitab. Isinya ada pengajaran, peringatan, bimbingan, dorongan semangat, dan nasihat. Misalnya, nasihat tentang atau pengajaran tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan menerapkan iman Kristiani kita. Saudara, saat membaca ayat pertama pada Ibrani pasal 2 ini, di sana tertulis, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saya terkejut dan saya diingatkan dengan satu diskusi baru-baru ini melalui online dengan seseorang. Dia bertanya kepada saya tentang Kristen progresif. Waktu itu saya menyampaikan pentingnya berbuat baik kepada semua orang atau kepada siapa saja sesama kita. Siapa dia atau mereka, kita tidak perlu persoalkan. Yang penting kita melakukan yang baik. Saya jelaskan karena berbuat baik kepada semua orang adalah bagian dari kesaksian iman setiap orang. Juga bagian dari kesaksian iman kita saat kita mau menerapkan pesan atau perintah Yesus dalam Matius 22 ayat 39 yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbuat baik kepada sesama lalu ditafsirkan sebagai bagian dari ajaran Kristen progresif. Lalu saya katakan, mungkin kita perlu lanjutkan diskusi ini mengenai pemahaman kita nanti, atau apa yang kita pahami, yang kita ketahui tentang Kristen progresif. Kita nanti diskusi secara langsung.
atau tatap muka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini saya mau menunjuk Ibrani 2 ayat 1 ini menjadi salah satu ayat referensi bagi kita dalam menyikapi dinamika yang terjadi dalam kehidupan Kristiani kita di zaman ini. Agar kita memperhatikan ajaran yang telah kita dengar dengan lebih teliti, supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Intinya, kita harus berhati-hati terhadap apa saja yang menarik perhatian kita, yaitu apa yang kita dengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat renungan hari ini kita dengar, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini menunjuk kepada keselamatan yang dinyatakan Allah melalui Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Yesus Kristus, Dialah yang berjalan terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi mereka atau siapa saja yang hendak mengikutinya, termasuk juga bagi kita atau orang percaya pada zaman ini yang menerima dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pelayanan Yesus Kristus yang sempurna telah membuka jalan bagi pengudusan kita. Di dalam pelayanannya juga Yesus Kristus telah menyediakan pendamaian, yaitu keselamatan bagi segala bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui renungan hari ini kita diingatkan, pertama, mendengar dan memperhatikan firman Allah. Artinya, janganlah kita mengabaikan, menyangkal, atau secara sengaja tidak menaatinya. Tuhan Allah akan bertindak kepada kita atau kepada setiap orang jika tidak mendengar dan menaati firman. Kedua, agar kita tetap setia dalam iman kepada Yesus Kristus, iman yang menjadi jalan bagi kita untuk menerima anugerah keselamatan, yaitu anugerah keselamatan dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita setia dalam iman, kita boleh berharap akan anugerah keselamatan kita. Dan ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada masa kini Allah telah menyatakan kehendaknya melalui Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita dapat melihat peristiwa penyelamatan Allah atas manusia yang terjadi terus-menerus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tantangan dan masalah hidup selalu ada. Namun firman Tuhan selalu tersedia bagi kita, sehingga kita sebagai orang percaya dapat memelihara iman kita. Dan dengan iman yang teguh itulah firman Tuhan akan menuntun dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Berkatilah itu bagi kami semua. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang dalam keadaan duka. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan penguatan dan penghiburan bagi mereka. Yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami juga berdoa bagi mereka
yang dalam pergumulan. Biarlah Tuhan memberikan pengharapan agar mereka tidak putus asa. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Dalam apapun yang kami kerjakan, Tuhanlah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.